Sama ini masyarakat tahu bahwa COVID itu mematikan, padahal COVID tidak mematikan. Virus COVID itu ketika bersarang dalam tubuh manusia, dia sifatnya sel limiting disease atau bisa sembuh sendiri. Ya, kekuatannya adalah dari imunitas tubuh dari pasien itu sendiri. Nah, yang bikin dia pasien itu bisa menimbulkan kematian disebabkan karena ada penyakit penyerta. Ya, salah satunya adalah penyakit kita misalkan riwayat dulu punya penyakit jantung, gitu ya. hipertensi, gula, TBC yang dalam pengobatan, gagal ginjal. Dan memang umumnya pasien-pasien yang mengalami kematian itu pasien di usia tua. Makanya untuk kondisi COVID itu rentannya di pasien tua ketika sang pasien juga memiliki riwayat penyakit penyerta ya. Tapi kalau kondisi pasiennya tidak dalam kondisi baik, walaupun usianya bertua, itu insya Allah dia akan sembuh sendiri. Oh gitu ya. Salah satu syaratnya adalah apa? Selain pertama yang utama menjaga kebersihan, yang kedua adalah meningkatkan kekebalannya dengan makanan yang baik ya. Yang mengandung vitamin C, mengandung vitamin yang lain ya. Terus yang ketiga pola hidup sehat, yaitu dengan pagi nanti di sini olahraga. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik. Udah lama kita nggak berjumpa Raden. Aduh, cukup lama sudah hampir 4 bulan ya. Betul, nih para sahabat Radio Oceana pada kangen juga nih Raden nih. Oh iya. Iya nih. Apa ini kangen ini ceritanya nih? Banyak nih, karena kita udah lama nggak bikin konten, ya kan? Kita kan terus Raden tiba-tiba kayak menghilang sekejap gitu kan. Nah kan kita ketemu lagi di Raden nih. Tapi di malam ya. Iya, sayang malam ya. Raden ini di mana nih Raden nih? Lah itu tadi masuk ke sini dari mana nih arahnya? Apa ya? Tadi sih di depan bilang Gria Anabatik, tapi kita belum tahu nih ini ada posko kesehatan nih gimana Raden? Oke, pas banget antum ada di sini. Jadi ini sebenarnya RSK Rumah Singgah Karantina, yang mana awalnya muasalnya ini adalah Wisma Gria Anabatik yang memang digunakan oleh Pak Bupati Ahmed Zaki Kabupaten Tangerang menginisiasi untuk bisa mendirikan RSK ini. Yang mana sebenarnya RSK ini adalah gunanya untuk mencegah penyebaran, ya, mengisolasi lah pasien-pasien yang sudah terpapar maupun yang belum, untuk berdampak buruk menyebarkan ke orang lain gitu loh, tidak begitu. Oke. Dan kerennya di sini adalah selain kamar yang disajikan adalah yang disuguhkan kepada para pasien yang menginap di sini itu sekelas berbintang 3 atau 4. Wih, keren ya. Keren ya. Yang kedua, bahwa pasien di sini kita suguhkan dengan kondisi pelayanan yang optimal. Oke. Yaitu pelayanan bagaimana dokter dan para medis dan juga ahli gizi dan segala dan teman-teman kita yang bertugas di linen dan pekarya gizi itu memberikan pelayanan yang terbaik di sini. Baik Raden. Ini kamar-kamarnya kemarin ini ada ini ya berapa? Ini ada 4 lantai. 4 lantai. 4 lantai. Ya. Kamarnya total hampir berjumlah 100 kamar. Dan ini kamar di lantai 1 adalah untuk di lantai 1 ini, bahwa ini adalah untuk perempuan yang dia rapidnya positif, ya, tetapi menunggu hasil swab. Lantai 1, lantai 2-nya untuk laki-laki ya, rapidnya positif, menunggu hasil juga swab. Tapi lantai 3 dan 4 adalah lantai khusus yang rapid positif dan sudah terkonfirmasi. Oke. Ya, dan itu laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Ya, jadi kalau misalkan di lantai 1 dia masuk pada hari ini misalkan, lalu 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian mendapat hasil swab, dia positif, kita pindahkan ke lantai 3 atau lantai 4 yang kosong. Ya. Oke, tahapannya gimana Raden dari pasien masuk itu Raden? Tahapannya begini, jadi kita itu bermula pasien itu masuk awalnya dari puskesmas setempat, yang memang mereka memeriksakan diri karena keluhannya. Saya itu diperiksa secara intensif, yaitu dengan pertama kali ada rapid test sebagai screening. Yang kalau memang di hasilnya positif, maka dia diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan, yaitu di RSUD Tangerang. Setelah itu di sana diberikan pemeriksaan lanjutan. Pertama ada pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan ronsen, ya. Lalu yang terpenting adalah mengambil swab untuk pemeriksaan
PCR. PCR. Oke. Ini Lalu setelah itu baru dibawa ke sini. Oke, berarti kondisi memang sudah ada indikasi positif baru bisa bawa ke sini Raden ya? Rapidnya positif. Rapidnya positif. Ya. Nah. Gitu Oke. loh. Jadi kalau sekarang ini udah sepi kayaknya Raden. Wah, udah sepi emang nih. Memang antum mau jadi pasien di sini? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi nanya nih sepi nih, boleh saya jadi pasien gitu kan? Nah, jadi ini di sini pasien kita sudah kita terakhir tanggal 13 itu kita rujuk ke RSUD karena kita closing tanggal 17. Sesuai dengan kegiatan ini selama 3 bulan, dimulai dari bulan April tanggal 20 sampai tanggal 17 ya. Dan jumlah total pasien kita di sini memang alhamdulillah sudah cukup banyak, 234. Ya, yang kita pulangkan sudah 217 dan yang kita rujuk 15 orang. Wah, alhamdulillah Raden ya. Alhamdulillah. Gimana Raden dari apa? Fasilitas kesehatan yang ada di sini gimana Raden? Ada apa aja Raden? Ya, kalau fasilitas kesehatan sini cukup mumpuni ya, walaupun tidak seperti rumah sakit karena bisa dilihat sini ada ya pos kesehatan. Coba nanti kita masuk ke dalam ya. Silakan bapak-bapak sekalian. Wah. Oke. Ruangannya bagus Raden ya. Nah, ini adalah ruangan di mana semua alat-alat atau instrumen yang mendukung dalam kegiatan pemeriksaan dan penata-laksanaan pasien seperti untuk pemeriksaan berat badan, tinggi badan, pemeriksaan TTV, ya, pemeriksaan tekanan darah, suhu, ya, terus heart rate dan lain sebagainya sampai EKG di sini ada di sini. Dan alat itu biasa di sini komplit, ada juga ventilatornya. Ventilator ya. Wah. Ya, dan juga ada beberapa instrumen yang lain. Ini disebut ruang utama posko kesehatan. Posko kesehatan ya. Ketika pasien masuk ke sini dari ambulan yang diantarkan dari RSUD, di sini. Ya, masuk, tetapi petugasnya harus bersih-bersih dulu tuh di chamber. Itu ada chamber. Oh, chamber yang ini Raden ya. Nah, itu chamber tuh. Oke, yang ini Raden ya. Oke, ini chamber ya, yang kuning-kuning. Nah, itu setelah itu petugasnya datang, pasien masih di ambulans, itu pasiennya turun, lalu pasien dibawa ke sini. Semua itu lengkap dengan menggunakan APD. Karena ini zona merah adalah zona di mana semua aktivitas harus menggunakan APD. Kalaupun kucing masuk sini, baiknya kucing juga pakai APD. Tapi sayangnya gak ada ukurannya ada kucingnya APD-nya. Kucingnya tahu ada kesana kan ya. Iya. Oke, jadi semua di sini pakai APD. Nah, tapi pasien menggunakan fasilitas dengan kondisi dia adalah untuk pengamanan mereka sendiri menggunakan masker. Kadang-kadang mereka face shield ya. Face shield itu pelindung muka ya. Nah, setelah itu mereka turun, di sini kita antarkan, tapi mesti ingat di RSK ini pasien ini semuanya mandiri. Tahu nggak maksudnya mandiri? Jadi secara pelayanan apa pribadi mereka itu sendiri semua Raden? Bukan. Jadi pasien di sini adalah pasien umur 15 sampai 60 tahun. Mereka itu semua mandiri, artinya walaupun mereka memiliki penyakit penyerta atau penyakit dahulu yang mereka sudah miliki seperti hipertensi, gula, jantung ya, terus TBC ataupun asma, yang lainnya, itu syaratnya adalah mereka memiliki kondisi umumnya baik. Oke. Yang kedua dia bisa berjalan dengan baik, ya, tidak dalam kondisi tergopoh-gopoh. Itu bukan, ya. Nah di sini tidak menerima pasien di bawah umur 15 tahun. Karena kalau pasien di bawah umur 15 tahun kita memang isolasinya ada di RSUD. Ya? Atau di rumah sakit rujukan di sini ada rumah sakit Siloam, Kelapa II dan Mitra Keluarga. Oke. Nah, itu semua kalau memang itu sudah syaratnya terpenuhi, maka mereka masuk di sini diantar ke dalam. Dari sini. Nah, di sini dalam pintu kita sang penerima itu yaitu dokter dan perawat itu ada duduk di depan di sana, di luar sana. Ya. Lalu itu siapa yang mengantarkan, turun di ambulan, ya lalu kita bawa masuk mereka ke sini dalam. Oke, berarti dari sini mereka akan dibawa ke sini diterima oleh dokter dan perawat. Di sini berarti dilakukan pengecekan ulang kan ya? Ya, jadi di sini ada tempat duduk mereka untuk pertama kali mengisi data, lalu setelah itu selesai isi data mereka kita arahkan untuk pertama kali pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Itu penting ya. Ya, yang kedua baru kita pemeriksaan TTV. Ya tadi itu tekanan darah, suhu dan segalanya. Lalu kalau yang pasien di atas umur 40 tahun kita periksa EKG. Sakit tidak sakit? Kita arahkan. Itu sebagai syarat untuk tidak mengambil sebuah kesimpulan yang tidak ada dasarnya.
Oke, berarti semua standar pengecekan awal protapnya seperti itu ya? Iya, jadi mau laki perempuan di atas 40 tahun, 40 tahun ke atas itu kita harus bisa EKG. Oke, nextnya kemana dari sini? Ya, dari sini setelah itu selesai kita isi dalam data ya. Ya, jadi dalam kita punya rekam medis kan, ya, yang kita taruh di sini meja ini, lalu hasil difoto, lalu dikirim ke pos pemantauan. Setelah itu pasien sudah selesai kita periksa semua, baru pasien duduk kembali, lalu kita arahkan ke kamar. Tetapi di sini uniknya adalah hampir semua pasien masuk sini 99% itu stres dia. Oh, menarik tuh. Nah, itu dia. Jadi 99% mereka stres. Jadi mereka sebelum masuk tuh sudah tampaknya udah puyeng semua, udah pikiran mereka sampai ditanya, nanti kalau masuk di dalam ditusuk pakai kabel, dimasukin infus lah, semacam-macam. Ini menariknya. Lalu mereka udah pikiran cuma 2 kalau masuk di sini, sembuh apa mati ya. Mungkin semua yang kita tanya kepada mereka punya pikiran itu semua. Karena hari ini memang yang kemarin sudah saya kata sebelum tentang COVID, banyak orang yang sampai masih banyak yang tidak tahu COVID itu kondisi seperti apa, ya, ketika terpapar atau tidak. Nah, tetapi sebelum mereka masuk, biasanya yang kami lakukan dan saya lakukan adalah memberikan pengarahan dulu kepada pasien tentang kondisi COVID. Lalu yang kedua, kita berikan wejangan atau edukasi yang meredakan psikologis mereka. Jadi dari stres mereka sudah masuk ke sini dengan kondisi stres, kita coba tenangkan. Ya. Itu poin yang paling utama. Itu poin utama. Kenapa? Ketika mereka stres, maka imunitas mereka menurun. Nah, itu yang menurun itu membahayakan. Kenapa? COVID yang sering saya katakan bahwa COVID itu hari ini obat dan vaksin tidak ada ya. Yang bisa membunuh adalah kekebalan tubuh, yaitu imunitas kita. Salah satu faktor terpenting imunitas adalah pikiran dan perasaan kita. Kalau kita tidak tenang, pikiran kita kacau, dalam bahasanya kejiwaannya adalah kita stres, maka itu jauh akan menurunkan 50% imunitas kita. Sehingga untuk membunuh atau menyerang sistem tubuh, kekebalan itu terhadap virus itu akan berkurang. Maka kita kelola dulu nih pikiran dan perasaan mereka, supaya mereka masuk tenang, tahu informasi seperti apa COVID, saat itu masuk mereka ngerasa di kamar itu nyaman. Itu dulu merasa. Jadi memang terpenting adalah memberikan pemahaman bagaimana menghadapi COVID itu awal penting banget. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi mereka bagaimana dihadapkan mereka ketika sudah rapidnya positif atau yang sudah terkonfirmasi dari luar mereka positif, mereka harus tahu bahwa yakin bahwa self limiting disease dasarnya sembuh sendiri. Bagaimana menyembuhkan sendiri tubuh, yaitu dengan masing-masing mereka, bagaimana mengelola pikiran, bagaimana dia bisa mampu mengelola makanan yang baik, ya, yang kita hidangkan di sini makanan yang semua standarnya internasional, ada sayuran, ada protein dan sebagainya. Makanya di sini ada yang meninggal ya, Raden? Alhamdulillah hingga hari ini di sini tidak ada yang meninggal, tidak ada yang bunuh diri, dan tidak ada yang dirujuk karena kondisi pasien itu berbahaya. Entah sesak nafas atau penyakit jantungnya keluhannya atau gejala yang kumat, ya, yang lain sebagainya tidak ada di sini. Kalau di sini ada juga pasien dengan komorbid itu dengan komorbid itu adalah penyakit penyertanya hampir di kita itu 40% pasien kita. Wah, cukup banyak dari 234, 40% memiliki penyakit penyerta atau membawa penyakit penyerta yang mereka miliki. Seperti itu. Lalu setelah itu dimasukkan sesuai dengan tadi, sesuai datanya. Diagnosa di sini kita sudah lakukan diagnosa, ada dari anamnesa, pemeriksaan sampai akhir diagnosa, baru kita masukkan sesuai dengan diagnosa mereka. Gitu. Dalam setelah mereka masuk, ya begitulah. Mau lihat kamarnya? Boleh. Wah. Kan? Ini kita kamar 101 ya. Assalamualaikum. Nah, ini biasa kita lakukan nih. Saya menggunakan APD ketika pagi hari, subuh pada saat teman-teman perawat, ya, itu melakukan pemeriksaan yang rutin, TTV. Nah, dan memberikan obat. Misalkan dokternya ikut ya, memang dia harusnya untuk ikut pagi, ya. Kita ketok-ketokin. Assalamualaikum. Ada yang jawab. Benar, jawab. Seperti ini lah. Wah, kondisinya. Kita lihat fasilitasnya ya. Kurang fasilitas. Kita cari fasilitas yang bagus. Siap. Assalamualaikum. Wah, kasurnya juga kurang bagus juga. Kita cari ya. Assalamualaikum.
Wah, sama juga. Nah, kita lihatlah seperti ini. Jadi ini kondisinya. Oke. Kita lihat kamar mandinya. Cukup mewah. Bagus ya. Ya. Kedua ini kamarnya. Ini sudah kita bersihkan, kita spray, kita bersihkan dengan menggunakan desinfektan ya. Di sini kita lihat ada CCTV yang 24 jam. Setiap kamar di gedung yang khusus untuk pasien ini ada CCTV. Lalu di sini ada TV dengan satu paket, ada IndiHome. Yang ketiga ada WiFi gratis. Ini bisa kita lihat fasilitas kasurnya saja. Spring bed. Ya. Kita coba lihat nih kasurnya. Spring bed. Oh iya. Wah. Mewah ya. Bagus ya. Ini bahasanya nggak kaleng-kaleng nih katanya. Oh iya. Ini ruangannya selevel hotel bintang 4. Ya. Kalau minimal 3 hotel bintang 3. Ini kalau lihat itunya bagus ya. Ya, ada AC. Ya. Di sini nanti pasti bisa ada tambahan juga untuk apa? Untuk rebus air kita kasih. Teko elektrik kan ya. Oke. Ya, elektrik. Oke. Ini lemari. Ya. Tapi mereka nggak pakai pakaian pribadi. Di sini nggak boleh pakaian khusus di sini. Pakaian pasien bentuknya warna merah marun. Bahasa scrub merah marun. Oke, khusus pasien. Wah. Ya, Keren ya. ya. Oke. Gedung ini dilengkapi, coba lihat dengan standar gedungnya. Ya. Yaitu ada semua nih untuk fasilitas untuk pemadam kebakaran. Berarti memangnya gedung udah benar-benar siap ya. Sudah siap. Wah, ini Kabupaten Tangerang keren juga nih. Keren nih. Ini Wisma Adam Pati ada Wisma Atlet. Sama dengan Wisma Atlet di Jakarta, tapi Ini dok di ada toilet umum tapi tidak kita gunakan karena ini terkunci. Ya. Pada saat itu nggak boleh. Tapi kalau untuk umum kita bisa pakai. Ya, ini ada lift. Ya. Mau naik ke atas? boleh Raden. Oke. Ada apa di lantai 2? Kenapa Anda berhenti di lantai 2? Ada yang turun dulu. Kayaknya ada turun ya. Padahal udah sepi gedung ini. Oke. Silakan. Mau lantai berapa, Pak? Lantai 3 atau lantai 4, Pak? Lantai 3 Pak, boleh Pak? Silakan. Habis ini udah lantai 4 Raden. Lantai 3. 3A itu lantai 4 ya. Karena 3B-nya nggak ada. Nah itu dia. Karena kalau 3B pasti ada 4A, 4B pasti itu mah itu yang kriteria apa? PNS ya? Golongan itu ya? Oke. Akan. Nah, ini kalau yang sebelah ini untuk relawan. Relawan. Semua dokter medis sekali di sini, tapi ini terkunci nggak bisa. Ini tertutup ya, terkunci. Akses masuk tuh gimana? Nggak ada aksesnya, tetap dari luar sana. Luar sana, oke. Kalau ini sudah nggak ada hubungan konektivitas. Zona merah. Wah, ini dia nih. Zona merah. Zona merah. Wajib menggunakan APD. Barang siapa tidak menggunakan APD, maka tidak boleh masuk. Silakan masuk ke ruangan lantai 3. Baiklah, sahabat Raden, apa yang terjadi ketika saya ketuk pintu ini? Sementara pasien sudah tidak ada. Apakah masih ada yang menjawab? Kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah gelap. Sahabat Raden, kita bisa lihat tadi di kasurnya berbeda dengan yang di bawah. Kalau di bawah kasur berdiri sekarang dalam kondisi normal. Ya, jadi semua pasien yang masuk di sini dari setiap kamar itu sama, karena ruangannya sama, ukuran sama, dengan fasilitas yang sama. Yang menurut saya memang ini fasilitas yang mewah. Jadi alhamdulillah ketika pasien masuk diisolasi ke sini, kenapa tidak? Alhamdulillah tidak ada yang pasien yang sampai dalam kondisi kematian ya, atau dalam kondisi pasien yang bunuh diri atau kondisi yang begitu depresi berat, tidak ada, karena kondisi dari fasilitas penunjang
utama, fasilitas penunjang utama yaitu kamar, ya, dengan isinya itu memang membuat pasien nyaman. Ya, Anda bisa lihat seperti ini. Oke. Fasilitasnya sangat lengkap. Ya, lengkap. Biarpun dia sendirian, paling enggak temennya sudah ada. Nah, mesti diingat itu. Nah, Mesti diingat bahwa di sini itu nggak ada satu kamar berdua, bertiga. Di sini satu kamar satu. Jadi tidak menerima pasien di sini satu kamar, mau itu suami istri, mau itu anak bapak, tidak kita terima. Jadi kita hanya satu-satu masing-masing. Jadi penanganannya memang sangat-sangat personal ya. Sangat proporsional dan sesuai dengan protokol yang ada, protap yang ada. Jadi kalau satu ruangan kita satukan 2 dan 3 orang, itu kemungkinan besar pertama lambat dalam penyembuhan, yang kedua pasien dalam kondisi stres, ya, karena stres ya. Yang ketiga penyebaran lebih mudah menggunakan apapun. Karena setiap pasien itu pasti ada masa istirahatnya. Ketika istirahat nggak mungkin dia pakai masker 24 jam terus, nggak mungkin kan? Iya. Nah, itu seperti itu yang lain. Wah, ini Oke, kita lanjutkan. VVIP nih ini kayaknya. Iya. Wah, kok bisa ada orang ya? Mana kan? Itu ada orang. Di kaca. Di kaca ya? Ya, kita kan. Oh, kita itu. Tapi ada orang tadi. Apa ya? Oh, ternyata kita. Oke. Kita mau sampai pojok. Boleh kan kita lihat. Ya. Ini lantai masuk lantai 3 ya. Loh, ada pintu yang terbuka. Dah, iya nih. Siapa yang masuk nih? Lupa tutup. Wah, Tadi tutup. Kok nyala lampunya? wah. Bisa ada kehidupan di sini. Kita matikan ya. Kita matikan ya. Mari kita lanjutkan petualangan kita. Ini Masuk dalam RSK. Raden SL apa uka-uka gitu? Itu kayaknya RSK Gauka. Oh, Nah, ini pintu darurat yang tidak kita gunakan selama ini. oke. Ya, sebenarnya ini terkunci karena ini bahaya kalau misalnya kita buka, khawatir pasien ada yang bisa keluar kabur seperti di tempat-tempat RSK lainnya yang ada cerita bahwa ada beberapa pasien yang kabur. Alhamdulillah kita tidak mengalami itu. Alhamdulillah. Jadi dengan kondisi pasien yang 234 itu semuanya kondisi dalam kondisi yang baik ketika mereka di sini kan ini. Ya, kalau dalam kondisi memang mereka sembuh. Alhamdulillah. Dan syaratnya untuk sembuh adalah pasien dengan kondisi swabnya negatif. Jadi artinya mereka dalam pemeriksaan swabnya ya itu mendapatkan hasil 2 kali negatif. Negatif ya. Jadi yang positif ya. Atau kalau pasien dikatakan tidak terpapar, yaitu dengan rapid positif, swabnya ternyata negatif dua-duanya. Nah itu langsung pulang mereka. Nah, kalau misalnya ada kondisi yang spesial yang terjadi di sini, kasus-kasus yang ibaratnya ternyata ada yang bisa pulang cepat dari standar yang normal. Ada, kita pernah pasien dengan rapid positif dan swabnya negatif 2 kali selama 2 hari, paling tercepat. Tapi dia tidak terpapar, hanya rapidnya positif. Nah, tapi ada pasien yang masuk dengan kondisi terkonfirmasi positif dan itu adik kakak. Yang satu kakaknya itu sekolah di kedokteran semester 2, yang adiknya masih SMA, pulang dari pesantren. Dia terpapar karena satu keluarga itu terpapar semua dari orang tuanya. Dia di sini hanya 5 hari dan itu tercepat. Karena dalam pembentukan antibodi itu tidak mungkin secepat itu. Jadi ini salah satu prestasi di RSK bahwa pernah memulangkan pasien dengan kondisi swabnya negatif 2 kali itu selama 5 hari. Dan ada lagi yang menyusul itu 7 hari. Jadi prestasi di sini ada 5 sampai 7 hari. Tapi di sini juga ada yang lama. Yang memang hasil dari konfirmasi pemeriksaan swabnya untuk negatif itu, swabnya negatif itu ada yang sampai 1 bulan ya. Berarti ada yang 24 hari. Rata-rata di sini mereka pulang yaitu sekitar 14 sampai 18 hari dari terkonfirmasi sampai dia mendapatkan swab 2 kali negatif, mereka pulang rata-rata 14 sampai 18 hari. Berarti penanganan termasuk efektif juga ya? Ya. Gitu, melihat kondisinya, karena biasanya kan rata-rata 28 hari mungkin lebih kan? Iya, itu hanya semua dari pasien 234 kita yang waktu sampai sebulan ya, yang lebih dari sebulan itu hanya beberapa orang saja, atau yang sampai 28 hari, 25 hari itu hanya beberapa. Berarti bisa dibilang efektivitas ketika pasien diberikan edukasi yang tepat mengenai COVID itu membantu mereka mempercepat proses recovery-nya. Iya, karena dia
kondisi yang bisa menerima, mengetahui bahwa ternyata tidak sebahaya mereka pikirkan. Jadi mereka nggak parno gitu loh. Nah, ini kan sahabat-sahabat Raden itu berpikir yang mungkin yang saat ini menyaksikan itu juga berpikir bahwa COVID itu mematikan gitu loh. Padahal tidak mematikan, yang mematikan adalah penyakit-penyakitnya yang sering saya ulang-ulang. Dan itu perlu diingat. Dan yang membahayakan dari COVID adalah penyebarannya. Maka diperlukan sebuah aturan pemerintah yang namanya PSBB, bukan PSBB loh, ya pelajaran sekolah PSBB ya, PSBB, ya pembatasan sosial berskala besar. Yang hari ini pemerintah akan membuka sebuah regulasi kebijakan menuju yang namanya new normal. Ternyata new normal dirubah lagi dengan ada adaptasi kehidupan baru. Apapun bentuknya adalah kita akan memang mengalami proses perubahan yang darinya tadinya pandemik akan mengalami perubahan yang lebih baik gitu loh dalam kehidupan kita. Walaupun beberapa wilayah provinsi di Indonesia ini masih dikatakan zona hitam seperti Jawa Timur ya, Sulawesi dan segalanya. Seperti itu. Nah, tetapi RSK ini menjadi contoh. Ya, menjadi contoh adalah RSK ini insya Allah yang terbaik di salah satu di Indonesia. Karena apa? Selain kita memberikan fasilitas, memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga kita memberikan sebuah sistem edukasi yang selalu kita berikan kepada pasien, yang sehingga pasien itu bisa mampu menyerap apa yang kita sampaikan, lalu dia mampu bisa mengelola pikiran dan perasaan mereka. Dan yang terakhir, semua pasien kita di sini karena sistemnya komunikasi dengan menggunakan WhatsApp ya. Jadi dokter tidak selalu 4 waktu, kita 4 shift ya, dalam satu hari 4 shift. Itu setiap kali ketemu tidak, karena memang kita menggunakan sistem CCTV tadi. Kita pantau mereka 24 jam, lalu menggunakan pasien berkomunikasi dengan kita itu dengan menggunakan alat komunikasi yaitu handphone, WhatsApp. Dan alhamdulillah hingga hari ini pasien-pasien di sini merasa semua satu keluarga. Karena kita katakan bahwa semua pasien adalah keluarga kita semua. Jadi kita membangun bersama, mengingati bersama, dan menyemangati bersama. Dan termasuk di kita bersama-sama memasuki tempat ini. Iya. Salah buka. Ini judulnya ya. Oke. Sampai di sini. Apalagi yang bisa saya jelaskan? Baik Raden, ini menjadi apa sih referensi kita nih Raden? Karena kan kita nggak tahu ke depan apakah ada suatu hal yang seperti ini atau bukan lebih dahsyat. Ya. Dengan kondisi yang seperti ini kita tahu bahwa oh ternyata penanganan awalnya tuh harus seperti apa. Ya. Gitu. Karena kan yang kita tahu selama ini kan orang itu mendapatkan terlalu banyak informasi yang mungkin kurang tepat, membuat mereka jadi menyesatkan. Ya? Menyesatkan gitu. Kalau menyesatkan itu hati-hati. Iya. Salah satu menyesatkan adalah perdukunan. Itu dia. Informasi menyesatkan. Ya. Dan lebih banyak mendahului kehendak Allah yang kata pasti pada diri kami tidak ada pasti. Termasuk pasien kita tidak ada pasti yang tetap hidup, pasti dia sembuh, tetapi kesembuhan milik kita, ya, sakit milik kita dan kematian juga milik kita. Yang ada adalah manusia harus terus berusaha, berproses bagaimana kita untuk bisa berusaha untuk bisa hidup sehat, bagaimana kita bisa diberikan kesembuhan dengan kita melakukan proses-proses yang apa yang disampaikan oleh tadi yang saya sampaikan kepada semua saudara-saudara kita yang pernah terpapar atau yang belum, bahwa yang terpenting adalah satu hal, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama ada terpenting, bahwa kalimat la tahzan innallaha ma'ana, ya, yang artinya janganlah kalian khawatir, sesungguhnya Allah beserta kita. Artinya apa? Sesuatu apapun yang menimpa diri kita itu semata-mata atas izin Allah, di mana COVID ini, yaitu virus ini adalah sebuah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang memang tidak akan bisa musnah dari muka bumi ini. Tidak akan bisa musnah virus itu. Tapi yang harus musnah adalah bagaimana penderita yang terpapar saat ini yang pandemik seluruh dunia bisa musnah. Artinya hilang menjadi tidak ada lagi pasiennya, ya, yang terpapar. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyikapi protokol kesehatan yang selama ini diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, ya. Salah satunya adalah yang kita sering dengar, salah satu hadis yang terkenal yaitu Bismillahirrahmanirrahim, an-nazafatu minal iman, ya, atau at-tahuru satrul iman, yaitu kebersihan sebagian daripada iman. Jadi menjaga kebersihan yaitu utama dan wajib bagi seluruh umat Islam yang harus kita laksanakan, kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Bagaimana kita bisa menyikapi, kita mencuci tangan dengan bersih, dengan adab. Dilihat salah satu petunjuk bagaimana mencuci tangan yang baik, menggunakan apa, ya. Lalu kita jangan lupa menggunakan masker. Saya menggunakan masker ya. Iya. Alhamdulillah hari ini karena sudah steril semuanya, jadi alhamdulillah
Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Yang terakhir adalah salah satunya bagaimana kita bisa melakukan sebuah kajian bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan yang utama. Makanan yang sehat yang halal thayyiban itu adalah faktor untuk bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas kita. Ya. Jadi disebutkan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhannas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, kenapa tidak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu? Karena pandemik ini tidak kenal. Virusnya kagak kenal. Ini orang Islam, apa ini orang Kristen, apa ini orang apapun, semua yang namanya nas manusia, itu semua kena virus ini bisa. Kalau virusnya bisa misal-misal enak juga ya. Gitu. Jadi ternyata virusnya tidak bisa memilah-milah. Untuk itu maka dikatakan, hai manusia, carilah makanan di muka bumi ini dengan yang halal dan thayyib yang baik. Ya, artinya halal dan thayyib itu adalah kalau cari makan yang halal tidak thayyib, nggak akan bisa membentuk imunitas yang baik. Dan juga begitu, makanan tidak halal tapi thayyib juga sama, tidak akan bisa membentuk imunitas atau kekebalan tubuh yang baik. Maka untuk itu Allah mengingatkan kepada kita untuk carilah makanan di muka bumi ini atau rezeki di muka bumi dengan yang halal dan thayyib. Dan itulah yang kita lakukan di sini. Alhamdulillah, makanan yang kita disajikan oleh relawan dan pasien itu adalah makanan yang berasal dari sesuatu yang halal. Halal artinya yang didapat dari pendapatan dari pemerintah atau bantuan dari beberapa lembaga-lembaga yang diberikan kepada kita. Lalu di sini dibuat menu yang benar menu yang baik, yaitu menu pertama ada sayuran, ada buah-buahan, ada protein dan sedikit lemak. Dan itu semua diatur. Jadi makanan di sini dipisahkan antara makanan pasien dan relawan. Yang pasien yang memang dia memiliki komorbid itu dilihat apakah dia hipertensi dan dia memiliki penyakit gula. Nah itu semua dibedakan karena harus rendah garam dan rendah karbohidrat. Dan alhamdulillah di sini kita lakukan selama 3 bulan kita melayani pasien di sini. Alhamdulillah. Ya, yang terakhir adalah kebutuhan olahraga. Karena olahraga itu sangat dibutuhkan dalam bagaimana dia bisa mengembalikan sistem kekebalan tubuh dan sistem organ ini secara paripurna. Maka untuk itu jadikanlah olahraga sebagai kebutuhan. Dan salah satunya olahraga yang paling baik adalah pertama, jaga sholat kita, khususnya sholat wajib kita dan sholat sunnah kita. Sebanyak kita melakukan sholat sunnah, maka itu sebenarnya sudah melakukan exercise tubuh, yaitu olahraga. Ya. Yang kedua, melakukan olahraga dengan melatih kita membaca Al-Quran, yaitu sebuah cara kita berolahraga, yaitu bagaimana menggerakkan semua sistem di dalam otot-otot di wajah kita, dalam sistem otak kita, semua sistem aliran darah kita dan semua persyaratan kita. Yang terakhir, bagaimana kita bisa melatih kita dalam berzikir. Berzikir juga salah satu bentuk juga, kalau zikir itu baik ya, itu adalah bentuk gerakan mulut olahraga yang terus kita lantunkan untuk bagaimana bisa mengingat Allah SWT, membesarkan Allah SWT, atau yang terpenting selalu memohon ampun kepada Allah SWT. Untuk itu, sahabat Raden semua, marilah saya mengajak untuk terus hidup sehat, untuk terus hidup bersih, dan untuk terus hidup bagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dan sunnah, yaitu sunnah Rasulullah SAW yang selalu kita harus kita lakukan, walaupun itu dalam keadaan susah tapi semampu kita dan dalam kondisi yang kita bisa menerima secara ikhlas, secara yakin, dan selalu dengan secara senang dan bahagia. Terima kasih sahabat Raden. Itu sekian, dan alhamdulillah saya di sini di RSK hari ini sudah hari yang terakhir ya, tidak bertugas lagi di RSK. Mohon maaf karena 4 bulan kita tidak bertemu, dan alhamdulillah saya atas nama semua kru, semua teman-teman dan sahabat, alhamdulillah bisa mau menyaksikan tayangan kami yang bersifat edukasi. Saya sangat berterima kasih, dan semoga hari ini bukan hari terakhir, semoga hari ini menjadi hari esok, karena besok masih ada waktu subuh, pagi. Dan siang. Insya Allah kita bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih, Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.